Presiden Prabowo bahas pembentukan pusat belajar bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. AHY dan Kopaska gelar bakti sosial. Menteri Karding meluncurkan Desa Migran Emas di Bengkulu. BNPB waspadai tsunami dari Rusia berpotensi menghantam beberapa wilayah Indonesia bagian timur. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air dan juga informasi dari dunia olahraga bersama saya Arif Rifai. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo membahas pembentukan Pusat Belajar atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dan Menlu Sugiono menyebut kesepakatan ini sebagai bagian dari kerjasama nyata di bidang pendidikan dan juga sosial. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah kesepakatan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu fokus utama adalah pembentukan Community Learning Center atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pertemuan tingkat tinggi ini menandai dilanjutkannya kembali Forum Annual Consultation setelah terakhir digelar pada 2017. Menlu menegaskan bahwa Prabowo sangat menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama termasuk soal pembentukan CLC. Tadi disampaikan pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak dan murid-murid di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak, ya anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana. Jadi Presiden juga menyampaikan bahwa antara Indonesia dan Malaysia harus erat hubungan kerjasamanya karena kita berasal dari rumpun yang sama, kita memiliki budaya yang sama, kita share bahasa yang sama. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Hubungan persahabatan itu juga harus diwujudkan dalam hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara demi kesejahteraan kedua masyarakatnya. Dalam pertemuan bilateral antara kedua delegasi berhasil menyelesaikan beberapa isu-isu yang selama ini pending, isu perdagangan, kemudian dan bagaimana meningkatkannya, serta hal-hal yang selama ini masih menjadi pending issues di antara keduanya. Selain isu pendidikan, kedua pemimpin juga membahas peningkatan nilai perdagangan, penghapusan hambatan dagang, dan penguatan kerjasama di bidang kesehatan. Kepala negara menegaskan bahwa persahabatan Indonesia-Malaysia harus terwujud melalui kerjasama nyata, terutama di sektor sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran dan juga para menteri untuk membahas pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan 2025-2026. Mensos menyebut program ini telah dimulai sejak 14 Juli 2025 dan akan diperluas ke puluhan titik baru. Ya, akhirnya Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini. Guna memastikan kelancaran pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa program Sekolah Rakyat telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan dalam waktu dekat serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Program ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15.000 siswa. Mensos juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak termasuk kementerian terkait dalam hal penyediaan tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana, hingga anggaran.
Alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik. Yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini. Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya. Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, insya Allah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran sekolah rakyat tahun ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat secara akademik telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Ia berharap program ini dapat terus berkembang dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan angka kemiskinan berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan lalu menyebut penurunan itu tak terlepas dari beberapa faktor penting yakni pendidikan dan juga kebudayaan. Kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Badan Pusat Statistik kembali merilis angka kemiskinan terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan, Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan menganggap penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari dua faktor tersebut. Meningkatnya kesadaran pendidikan dan kebudayaan di tengah masyarakat dengan memelihara dan menonjolkan dua aspek itu dapat membantu mengurangi menurunnya angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan yang baru-baru ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Kami di Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, tentu penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari dua sektor tersebut. Meningkatnya pendidikan di masyarakat dan tentu dengan budaya yang hari ini ditonjolkan, dipelihara, kemudian menjadi fokus pemerintah juga membantu menurunkan sektor kemiskinan di negara kita. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan juga Inggris resmi meluncurkan laporan hasil dialog kebijakan AI yang akan menjadi dasar penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial nasional. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan diharapkan menjadi rujukan konkret kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa hasil dialog tersebut akan digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan yang progresif. Laporan ini melengkapi penilaian kesiapan AI atau RAM AI yang telah dilakukan bersama UNESCO pada 2024 dengan mengidentifikasi tantangan utama, mulai dari tata kelola, infrastruktur, talenta digital, hingga riset dan pengembangan atau R&D. AI Policy Dialog juga membedah isu-isu penting yang dihadapi dalam adopsi AI pada sektor-sektor utama, di antaranya e-commerce, perbankan dan keuangan, ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, dan sustainability. Nezar Patria menyebut, dokumen ini disusun melalui serangkaian diskusi lintas pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Komdigi menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara peluncuran AI Policy Dialogue Country Report yang merupakan salah satu langkah konkret dari kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris seperti disampaikan oleh Pak Samuel Hayes tadi, antara pemerintah Inggris khususnya yang mengerjakan dan bertanggung jawab untuk urusan digital dengan
Kementerian Komdigi. Sementara itu, perwakilan pemerintah Inggris Samuel Hayes menambahkan bahwa laporan ini merupakan buah dari kerjasama digital yang diteken awal 2025 antara Wamen Komdigi Nezar Patria dan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Catherine West. Ia menekankan AI perlu dikelola dan diterapkan secara bertanggung jawab demi memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinasi Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan terus mempercepat langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendirian koperasi desa atau Kopdes. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, sedikitnya terdapat 10.000 Kopdes ditargetkan sudah beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program koperasi desa bukan hanya sekedar proyek, melainkan gerakan nasional untuk membangun masyarakat yang produktif dan kreatif. Arahan langsung dari Presiden menjadi dasar untuk membentuk satuan tugas di 514 kabupaten kota dalam waktu dekat. Platform mengenai pinjaman sudah diatur dalam Permenko nomor 49 tahun 2025, bukan melalui uang yang dibagi-bagi, tetapi pinjaman produktif yang transparan dan cashless. Beragam aset negara akan dimanfaatkan sebagai infrastruktur Kopdes, mulai dari gedung bekas sekolah, balai desa, hingga aset milik kementerian yang menganggur. Untuk menghindari penyimpangan, nantinya transaksi akan dilakukan sepenuhnya melalui digital dengan dukungan perbankan tanpa uang tunai. Pelatihan sumber daya manusia juga disiapkan secara online dan offline, tanpa membebani anggaran belanja negara secara langsung. 10.000 Kopdes ditargetkan beroperasi mulai bulan Agustus 2025. Pemerintah pun akan melakukan roadshow nasional untuk memastikan implementasinya di daerah berjalan sesuai rencana. Membahas pertama yang harus segera Satgas. Provinsi, Satgas, Kabupaten Kota sudah selesai. Sekarang sudah 300 lebih. Ya, dalam waktu 1 minggu ini tadi dari Kemendagri akan menyelesaikan sampai 514 Satgas. Kedua, Pak Wamen sama Danantara akan menyusun, sudah ada, tapi menyempurnakan bisnis model dan juknisnya agar nanti tidak tidak salah ya. Penyusunan proses bisnis model dan juknisnya. Yang ketiga, akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini sudah ada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 ya, melalui plafon pinjaman setinggi-tingginya 3 miliar. Plafon ya, bukan uang bagi-bagi, plafon pinjaman. Dengan adanya program Kopdes diharapkan dapat menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan, fondasi yang kuat, akses pembiayaan yang jelas, dan bantuan sistem yang terintegrasi. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa panitia kerja pendidikan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T dipastikan akan merata hingga ke pelosok negeri. DPR RI akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Panitia Kerja Pendidikan kini berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya konkret dengan menghadirkan keadilan sosial bagi anak-anak bangsa yang masih terpinggirkan dari pusat pembangunan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menyatakan, melalui panja pendidikan tersebut dipastikan bahwa pendidikan akan merata hingga ke pelosok negeri. Lalu menyebut pihaknya akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Hari ini Panja 3T sedang bekerja di Komisi 10. Kita tahu bahwa daerah 3T hari ini sangat minim sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karenanya, kami ingin memastikan melalui Panja 3T ini seluruh pelosok negeri sarana dan prasarana pendidikan harus merata. Oleh sebab itu, bantuan seperti revitalisasi sekolah, program Indonesia Pintar, kemudian KIP kuliah akan terus kami perjuangkan menjadi program unggulan dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan bagi seluruh siswa-siswi kita, bagi seluruh generasi bangsa dimanapun mereka berada, tidak memandang daerahnya maju, daerahnya tergolong di dalam 3T.
Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyambut baik upaya pelindungan yang dilakukan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang di bawah kepemimpinan Rahayu Saraswati. Dan pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025 bertujuan untuk memperkuat upaya lintas sektoral dalam menghadapi masalah perdagangan manusia yang semakin kompleks. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada semua warga, termasuk korban TPPO. Mengingat semakin berkembangnya modus operandi perdagangan orang, Gus Ipul menekankan pentingnya penyesuaian dalam penanganan kasus-kasus TPPO yang semakin beragam. Usai menggelar audiensi dengan Kementerian Sosial, Wamen P2MI menyatakan, kasus TPPO seringkali bermula dari pemberangkatan pekerjaan migran secara non-prosedural atau ilegal. Hal tersebut yang menjadi temuan lembaganya di lapangan. Diketahui Kementerian P2MI berhasil menyelamatkan 4.822 calon pekerja migran Indonesia dari pemberangkatan ilegal dalam 9 bulan terakhir. Salah satu yang kami lakukan juga adalah bergerak untuk memastikan TPPO ini bisa dicegah. Jadi banyak sekali dari kasus-kasus TPO itu adalah diawali dengan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural. Jadi itu banyak temuan di lapangan, oleh karena itu kami juga sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan 7 Polda ya, di kantong-kantong yang mana sering terjadi pemberangkatan ilegal ini untuk mencegah terjadinya. Sebagai catatan, untuk 9 bulan ini saja ada 4.800 lebih pekerja migran, calon pekerja migran yang berhasil dicegah keberangkatan ilegalnya. Kami percaya kolaborasi adalah kunci, untuk itu kami menyambut baik ya intensi dari Jarnas hari ini yang hadir bersama-sama dengan Kemenkes juga, kami juga diundang oleh Kemensos untuk mencoba menangani secara bersama-sama. Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut kementeriannya siap melayani kebutuhan korban TPPO. Adapun Kemensos telah menangani lebih dari 4.000 korban TPPO selama 2023 hingga 2024 bersama Kemen P2MI dan Kementerian Kesehatan. Mulai dari rehabilitasi medisnya, rehabilitasi sosialnya, sampai ke pemberdayaannya. Jadi kita akan mencoba melayani semua yang dibutuhkan korban TPPO ini. Selama tahun 2023 sampai 2024, ya tidak kurang dari 4.000 lebih sudah Kementerian Sosial bekerja sama dengan 2 kementerian ini untuk menangani korban perdagangan orang itu. Mulai dari rehabilitasi medisnya, kemudian rehabilitasi sosialnya, sampai kepada pemberdayaannya. Nah, ke depan ya kami tadi mendapatkan masukan banyak sekali dari Mbak Sarah dan teman-teman tentang bagaimana kita bisa melayani lebih profesional lagi ke depan dan ditangani oleh SDM yang memang memiliki kompetensi yang cukup, di mana memang tantangannya setiap tahun berubah. Sementara itu Ketua Umum Jarnas Anti TPPO Rahayu Saraswati mengakui perlunya kolaborasi lintas sektor mencegah terjadinya berbagai modus perdagangan orang. Kami hadir dalam bentuk mendukung kolaborasi Hexahelix yang tentunya tidak mungkin hanya pemerintah yang melakukan. Kami sebagai warga negara, kami sebagai bagian dari masyarakat ingin ikut serta berkontribusi untuk penanganan. Termasuk di dalamnya nanti kami sudah diskusikan karena Jarnas akhirnya sudah berdiri secara resmi sebagai perkumpulan, sebagai organisasi, dan kami akan melakukan MOU untuk menjadi pendukung dalam upaya memberantas perdagangan orang lintas sektor, termasuk untuk rumah aman, untuk standar bisa ditingkatkan, dan tentunya nanti kami juga akan kolaborasi dengan penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan di Indonesia. Lebih lanjut, ia menyatakan modus tindak pidana perdagangan orang saat ini sudah berevolusi, seperti perdagangan seksual hingga perdagangan bayi sejak dalam kandungan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan menanggapi perihal pemblokiran rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hinca menyebut pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan perihal pemblokiran rekening tersebut pada pembukaan masa sidang paripurna mendatang.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berencana akan memblokir rekening dormant atau rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan. Hal ini dilakukan karena maraknya penyalahgunaan termasuk penjualan rekening dan tindak pidana pencucian uang. Namun PPATK memastikan pemblokiran yang dilakukan tidak akan menghilangkan saldo dalam rekening. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR, Hinca Panjaitan, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan alasan pemblokiran pada masa pembukaan sidang paripurna mendatang. Apa yang disampaikan PPATK mungkin maksudnya baik ya, tapi karena saya belum mendapatkan informasi yang utuh, ini pasti isu yang sangat sensitif dan menarik publik, pasti akan reaksi gitu. Saya akan setelah reses ini masuk, pasti ada raker dengan PPATK. Kita akan menanyakan kebijakan ini, apa goalnya, mengapa, latar belakangnya apa, sehingga publik mendapatkan informasi yang cukup. Apa sih dasarnya? Kalau kita berpikiran positif, mungkin ya daripada mati begitu saja, supaya dihidupkan, saya kira baik juga. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Prabowo apresiasi peran Anwar di konflik Thailand-Kamboja. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan harapan besar atas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Konsultasi tahun ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo dan PM Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi reguler di tingkat tertinggi kedua negara. Konsultasi tahunan atau annual consultation merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Malaysia yang pertama kali digelar pada tahun 2006. Pertemuan ini sempat tertunda selama beberapa tahun, salah satunya karena pandemi COVID-19. Konsultasi tahun ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo dan PM Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis akan dibahas, mulai dari kerjasama bilateral, kawasan regional, hingga isu global. Selain dialog tingkat tinggi, Prabowo dan Anwar juga dijadwalkan menyaksikan penandatanganan 4 nota kesepahaman atau MOU. MOU tersebut mencakup kerjasama di bidang perbatasan darat, kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Consultation ini memang seyogianya sudah dilakukan lebih early beberapa tahun yang lalu, karena namanya juga annual consultation. Sebenarnya berhubung ada beberapa kendala, termasuk juga pada saat itu kondisi COVID yang dihadapi, sehingga tidak bisa melakukan pertemuan secara tahunan dan akhirnya tertunda lama, dan memang baru sekarang lagi kita bisa menyepakati tanggal dari penyelenggaraan annual consultation ini. Yang paling penting adalah bahwa annual consultation ini perlu dilihat sebagai keinginan dari kedua negara untuk melakukan konsultasi dan juga komunikasi secara reguler. Melakukan konsultasi dan komunikasi secara reguler di tingkat tertinggi. Karena hubungan di antara kedua negara itu kan antara lain dapat dilihat dari bagaimana interaksi di semua level kepemimpinan negara-negara tersebut, dan dalam hal ini keinginan pimpinan tertinggi dari Indonesia dan Malaysia untuk melakukan konsultasi secara reguler dalam bentuk menyelenggarakan kembali annual consultation adalah hal yang diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi peningkatan kerjasama
hubungan bilateral. Dalam kunjungan ini, PM Anwar juga direncanakan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Horn, di Sekretariat ASEAN Jakarta. Pertemuan strategis ini menjadi sinyal kuat dari komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama lintas sektor di tengah dinamika kawasan. Ini kita nantikan hasil konkret dari pertemuan ini dalam pernyataan resmi bersama esok hari. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka dan disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya menggelar konsultasi tahunan ke-13 untuk memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia sebagai negara serumpun. Kendaraan tamu negara Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba di halaman Istana Merdeka pada Selasa pagi pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan tamunya dari negeri jiran. Keduanya tampak akrab saat berjalan berdampingan melewati barisan kehormatan, menunjukkan suasana hangat dan penuh persahabatan. Momen kebersamaan ini memperlihatkan hubungan yang lebih dari sekedar diplomatik, mencerminkan kedekatan sebagai dua pemimpin dari bangsa serumpun. Anwar juga menyapa satu persatu anggota Kabinet Merah Putih, menandakan bahwa kunjungannya mencakup seluruh elemen bangsa Indonesia, bukan hanya pertemuan antar kepala negara. Setelah sesi foto bersama, kedua pemimpin melanjutkan pertemuan di ruang kerja Presiden. Mereka membuka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia dengan semangat memperkuat hubungan bilateral. Prabowo menekankan pentingnya menyelesaikan tantangan seperti batas wilayah, seraya menegaskan bahwa latar belakang budaya dan sejarah bersama menjadi dasar kuat dalam menjalin relasi antar kedua negara. Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan. Saya kira kita akan selesaikan masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Bagi kita negara, dia kan latar sama budaya, agama, suatu rumpun, suatu budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dan juga Kamboja. Kemlu menegaskan Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antara Thailand dengan Kamboja. Setelah sempat terlibat saling serang selama beberapa hari terakhir, Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dengan bantuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai mediator, gencatan senjata mulai diberlakukan Senin malam. Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. Kemlu menegaskan, Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antar kedua negara Asia Tenggara ini. Komunikasi yang langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Sugiono dilakukan sebagai bentuk dorongan diskusi antar negara di ASEAN jika tak terjadi kesepakatan. Pemerintah Indonesia meyakini seluruh masalah bisa diselesaikan dengan dialog antar semua pihak dan tak dilakukan dengan cara kekerasan. To be honest, saya masih harus cek lagi detail dari kesepakatan semua pihak yang saat ini terkait dengan kondisi dinamika yang terjadi di lapangan di antara kedua negara, antara Thailand dan Kamboja. Namun yang pasti kalau memang berita ini adalah sangat recent adanya rencana gencatan senjata yang akan segera berlaku sesegera mungkin. Ini tentunya hal yang harus kita sambut baik. Karena bagaimanapun juga bagi Indonesia sejak awal terjadinya eskalasi di lapangan beberapa hari yang lalu secara intensif sebetulnya Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan banyak komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini. Hal ini didasari berbagai macam latar belakang. Yang pasti yang pertama kita meyakini bahwa selalu ada ruang bagi seluruh negara di ASEAN apabila ada ketidaksepakatan, apabila ada perseteruan, ada perbedaan pandangan itu dapat dipecahkan dengan cara-cara yang cara-cara damai, dengan berpegang pada dokumen-dokumen yang menjadi pegangan bersama seluruh negara ASEAN, khususnya piagam ASEAN dan juga
Treaty of Amity and Cooperation. Seperti diketahui, pertempuran antara tentara Thailand dengan tentara Kamboja terjadi di daerah perbatasan selama beberapa hari terakhir. Menurut otoritas Thailand, 12 orang dikabarkan tewas akibat pertempuran itu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengapresiasi PM Malaysia Anwar Ibrahim atas peran pentingnya dalam mendorong gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian damai di ASEAN melalui dialog dan juga mediasi. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya mendorong gencatan senjata dalam konflik antara Thailand dan Kamboja. Pernyataan itu disampaikan saat keduanya bertemu di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya Anwar, baik sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Ketua ASEAN. Ia berharap negara-negara ASEAN dapat menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah sejalan dengan semangat persatuan kawasan. Terima kasih Dato' Sri. Kita berjumpa lagi. Dalam 1 bulan sudah 2 kali kan? Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Dato' Sri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Manapun, bagaimanapun kami siap. Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia, tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Terima kasih, ini suatu breakthrough, terobosan yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi. Prabowo menambahkan, mediasi merupakan jalan terbaik dalam meredam konflik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut negara-negara serumpun. Penyambutan Anwar di istana turut dihadiri sejumlah menteri, termasuk Airlangga Hartarto, Prasetyo Hadi, dan Sugiono. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP Mardani Alisera mengaku prihatin atas konflik yang terjadi antara negara Thailand dan juga Kamboja. Mardani menyebut selain Malaysia dan Amerika Serikat, negara Indonesia juga mempunyai peran penting dalam turut serta menyelesaikan antar konflik dua negara ASEAN. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai peran strategis dalam ikut serta menyerukan gencatan senjata. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang paling dihargai oleh negara-negara yang berada di dalam ASEAN. Mardani menyebut Indonesia juga akan mengangkat masalah konflik di ASEAN agar tidak terulang kembali. Dalam forum Association of Southeast Asian Nation Interparliamentary Assembly atau AIPA yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Dirinya juga berharap konflik kedua negara dapat segera membaik tanpa menguntungkan salah satu negara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita bersedih dengan kejadian Thailand dan Kamboja. Tapi kita juga bersyukur negara ASEAN menunjukkan persatuannya, dipimpin Malaysia sebagai keketuaan ASEAN sekarang. Indonesia full mendukung penyelesaian dengan diplomasi dan perdamaian. Gencatan senjata tanpa syarat alhamdulillah sudah diberlakukan. Tugas besar kita sekarang, Indonesia harus membantu mengusulkan mekanisme yang menjamin gencatan senjata ini permanen dan penyelesaian masalah yang menjadi akar bisa sama-sama duduk di meja. Dan Indonesia punya kekuatan yang luar biasa karena di antara negara yang sangat dihargai oleh sesama negara ASEAN. Ini tentu menjadi presiden yang perlu kita perhatikan. Apakah bentuknya forum, apakah informal meeting, apakah bentuknya adalah task force, akan sangat baik kita bicarakan pada AIPA General Assembly di bulan September nanti di Kuala Lumpur.
Dan Indonesia akan mengangkat masalah ini dan insya Allah akan mengusulkan salah satu mekanisme terbaik agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini menjadi masukan besar agar ASEAN dapat kian dewasa dan kami memiliki mekanisme penyelesaian masalah di antara negara ASEAN dengan pendekatan yang lebih win-win solution dengan sangat menghargai diplomasi dan perdamaian, dan ini tentu bisa jadi catatan yang agak kelam buat kita, karena itu pastikan tidak terjadi kembali konflik mengakibatkan korban di antara sesama negara anggota ASEAN. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya merilis hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Kemlu Arya Daru Pangayunan pada Selasa 29 Juli 2025. Pihak kepolisian juga menunjukkan sejumlah barang bukti, diantaranya lakban kuning, pakaian, laptop, hingga alat kontrasepsi. Dalam konferensi persnya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya, menegaskan bahwa hasil penyelidikan terhadap kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tidak menunjukkan adanya unsur pidana. Hal itu disampaikan setelah penyidik melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan analisa barang bukti, termasuk hasil otopsi tim forensik RSCM. Dari hasil otopsi, Wira menyatakan bahwa korban meninggal akibat gangguan pernapasan yang menyebabkan mati lemas. Penyidik Polda Metro Jaya juga tidak menemukan zat beracun atau penyakit yang mengarah pada unsur tindak pidana. Adapun sebanyak 24 saksi telah menjalani pemeriksaan terkait kasus kematian ADP. 6 saksi berasal dari lingkungan rumah kos ADP di Menteng, Jakarta Pusat, termasuk penjaga rumah kos, sementara 1 saksi lainnya berasal dari pihak keluarga, yaitu istri korban. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban. Selain itu turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian. Penyidik menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya. Tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi, tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan
Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya kembali menegaskan tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dari hasil digital forensik, pemeriksaan DNA dan sidik jari semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa kematian korban terjadi tanpa keterlibatan orang lain. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya menjelaskan hasil lengkap penyelidikan kematian Arya Daru Pangayunan. Hasil analisa digital tidak menunjukkan adanya ancaman fisik, psikis maupun kekerasan terhadap korban. Wira mengungkapkan dalam pemeriksaan sidik jari pada lakban dan gelas kaca, menunjukkan semuanya merupakan milik korban sendiri. Wira menyatakan bahwa lakban kuning merek Daimaru telah dikonfirmasi dibeli oleh korban bersama istrinya di Yogyakarta pada bulan Juni 2025. Selain itu, hasil pemeriksaan DNA oleh Puslap 4 Barreskrim Polri juga menunjukkan tidak ada DNA milik orang lain yang ditemukan pada seluruh barang bukti yang diamankan penyidik di TKP. Jadi saya ulangi lagi, dari hasil penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh Pusidin Barreskrim Polri terhadap barang bukti berupa lakban kuning merek Daimaru dan satu buah gelas kaca terhadap korban, bahwa lakban yang ditemukan pada jenazah adalah lakban yang dibeli ya, lakban yang dibeli bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta. Ini kami sudah konfirmasi dan kemarin sampel yang sama itu sudah diserahkan sama kami. Kemarin sudah kita kembalikan lagi ya sampelnya kalau tidak salah ya. Di mana lakban tersebut itu dibeli tahun 2000, dibeli sekitar bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan daripada DNA yang dilakukan oleh Puslapor Barreskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap barang bukti yang ada, dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu, mulai dari spray, kemudian sarung bantal, gelas dan lain sebagainya, itu hanya DNA milik korban. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, dalam rangka memperingati reuni Perak Akabri 2000, sejumlah kegiatan sosial dan simbolik dilakukan bersama keluarga besar TNI. Menteri Koordinator Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri bakti sosial bersama Kopaska dan meresmikan Plaza Cantoka di kawasan Teluk, Jakarta.
Dalam semangat kebersamaan dan pengabdian, keluarga besar Akabri 2000 menggelar bakti sosial sebagai bagian dari kick-off reuni Perak. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono bersama keluarga besar Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Selain mengikuti rangkaian kegiatan sosial, AHY juga meninjau langsung lalu lintas kapal di sekitar Teluk Jakarta hingga kawasan Tanjung Priok. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap infrastruktur maritim dan keamanan jalur laut strategis nasional. Dalam kesempatan yang sama, AHY meresmikan Plaza Cantoka, sebuah simbol penghormatan terhadap semangat juang, keberanian, dan dedikasi para prajurit Kopaska. Plaza ini diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya peran pasukan khusus dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari berbagai ancaman. Apa kabar semuanya? Baik. Tinggalnya di mana? Bapak ini masyarakat nelayan rajin. Iya, nelayan Pak. Ibu sini dari koordinatornya Bapak. Ini saya dengan teman-teman. Iya, semoga Bapak. Ini para perwira TNI, Polri, Angkatan Darat, Laut, Udara, Angkatan 2000 iya, ya. Bapak, ya Allah, makasih semoga ingat masyarakat kecil ya Bapak. Tentunya selalu ingin bersama-sama masyarakat ya. Iya, amin Bapak. Reuni Perak Akabri 2000 bukan hanya momentum nostalgia, tapi juga bentuk pengabdian nyata pada masyarakat dan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi keresahan warga Kota Bogor, Jawa Barat akan beras oplosan di pasaran pada Senin siang, Wali Kota Bogor, Dedi Ar-Rahim, beserta tim inspeksi mendadak di Gudang Bulog Dramaga Bogor. Wali Kota Bogor mengaku kondisi pasokan dan kualitas beras miskin maupun SPHP masih aman dan memiliki kualitas bagus untuk dikonsumsi warga. Munculnya beras oplosan di kalangan pedagang jenis premium berkualitas rendah dengan harga tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir mengakibatkan keresahan di kalangan pengguna beras. Senin siang, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Dedi Ar-Rahim beserta tim Muspida Kota Hujan gelar inspeksi mendadak atau sidak gudang beras Bulog Dramaga Bogor. Selain untuk memastikan kualitas beras di pasaran yang dipasok Bulog, Wali Kota Bogor pun mengaku pasokan beras untuk warga Kota Hujan aman hingga beberapa bulan ke depan. Beras bantuan pangan hingga beras SPHP yang dipasok Bulog untuk warga miskin tersebut hingga kini dipastikan aman setelah sebelumnya Wali Kota pun mendatangi pasar tradisional akan beras eceran jenis premium maupun beras murah. Pemerintah Kota Bogor ingin memastikan kesediaan stok pangan, ya terutama untuk bantuan pangan masyarakat Bogor itu ada di kisaran 800 ton. Nah, sudah mulai disalurkan dan insya Allah selesai di pertengahan Agustus. Sekalian juga kita mengecek stok pangan ya untuk kota, khususnya Kota Bogor karena gudangnya kan ada di wilayah kabupaten namun meliputi juga wilayah Kota Bogor. Nah, dilihat dari kondisi gudang ini baru salah satu gudang saja. Ini kelihatannya sih aman sampai berapa bulan ke depan, Di pasar Pak Kepala kita melihat juga sebetulnya pasokan sih aman ya. Memang ada kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan oplosan itu. Yang ketiga ya daya beli masyarakat ya di Kota Bogor relatif masih aman. Mudah-mudahan juga ke depan ekonominya tumbuh sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menyiapkan atau membeli beras ya, baik secara harian maupun secara bulanan. Kami minta kepada Bulog stok pangan untuk masyarakat Kota Bogor aman. 800 ton pasokan beras pangan warga Kota Hujan yang dipasok Bulog untuk diberikan setiap warga miskin kali ini untuk saat ini dipastikan aman dan memiliki kualitas bagus untuk dikonsumsi warga. Dan untuk pasokan beras yang di gudang Bulog dinyatakan aman hingga beberapa pekan terakhir, begitu juga dengan beras SPHP yang ada di gudang Bulog. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Insiden tenggelamnya kapal-kapal di Indonesia menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI. Anggota Komisi 5 DPR RI Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya asuransi kapal dengan skema protection and indemnity yang masih minim di Indonesia. Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Anggota Komisi 5 Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya perlindungan asuransi kapal atau skema Protection and Indemnity (PNI) yang dinilai masih minim di Indonesia. Menurutnya,
Keberadaan PNI sangat krusial terutama dalam situasi darurat seperti pengangkatan bangkai kapal yang memerlukan biaya besar. Srianto menegaskan jika skema asuransi kapal ini ditertibkan secara sistematis, tidak hanya meningkatkan keselamatan pelayaran, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Saya dapat informasi dari Basarnas, bisa enggak ya bangkai kapal diangkat? Ternyata tergantung diasuransikan atau tidak, karena butuh biaya besar. Nah ini juga menjadi pelajaran kita bersama. Lama ini ternyata juga begitu, bahkan mungkin ribuan kapal di Indonesia yang PNI-nya ya ada semacam asuransi yang nangani itu, ini sangat masih minim sekali. Ini juga menjadi masukan yang berarti karena kami dulu pernah berdiskusi juga dengan penyelenggara PNI itu, ternyata memang masih minim. Dan itu kalau ditertibkan ke depan juga menjadi pendapatan negara bukan pajak PNBP. Ini kan juga jelas sekali dayung 20 terlampaui sehingga keselamatan ya kemudian ketenangan termasuk pemilik kapal, pengusaha kapal jika kenyamanan terjadi. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Bogor Kota berikan penghargaan kepada Satpam. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga secara resmi menjalin kerjasama dengan PT Liga Indonesia Baru. Tujuannya adalah untuk mengedukasi supporter sebagai bagian dari entitas penyelenggaraan olahraga profesional pada cabang olahraga sepak bola. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi langkah awal membangun komunikasi, informasi, dan edukasi yang inklusif bagi supporter sepak bola Indonesia. Komite PSSI menilai supporter adalah elemen kunci dalam ekosistem olahraga, khususnya sepak bola. Peristiwa Kanjuruhan disebut sebagai pelajaran penting yang menjadi titik balik pembenahan sistem keamanan dan pemahaman sportivitas di kalangan pendukung klub. PSSI berharap supporter tidak hanya menjadi penonton, namun juga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan atmosfer olahraga yang sehat dan juga aman. Hari ini kalau kita lihat judulnya penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga dengan Liga Indonesia Baru. Memang kalau kita amati supporter ini merupakan bagian yang terpenting di dalam sepak bola. Saya pikir bukan hanya sepak bola, tetapi di dalam belahan olahraga, supporter merupakan orang ketiga, orang ke-12, orang ke-7, ya, yang menjadi bagian yang sangat penting di dalam marak dan kegiatan olahraga dan secara khusus sepak bola yang ada saat ini. Tentunya kerjasama ini kami harapkan juga bisa memberikan satu pemahaman yang strategis, ya, inklusif tentunya, dan juga bisa memberikan satu edukasi bagi supporter di seluruh Indonesia, dan ini juga menjadi jembatan yang baik untuk bisa menjadikan sepak bola Indonesia menjadi bagian di rumahnya sendiri. Ya. Peristiwa Kanjuruhan itu menjadi pelajaran penting buat kami sebagai penggiat dari sepak bola Indonesia, dan beberapa terobosan dan satu reinforcement yang juga kami lakukan bersama dengan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Nova Danu, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingati 10 hari pertama pada Agustus menjadi periode paling rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mengingat dalam rentang waktu itu curah hujan rendah, minimnya pembentukan awan, serta tingkat kekeringan lahan yang tinggi, membuat potensi karhutla meningkat tajam di hampir seluruh provinsi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan potensi terjadinya kebakaran hutan di 10 hari pertama Agustus 2025 yang merupakan puncak kemarau. Peringatan itu disampaikan dalam rapat monitoring karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati. Raja Juli menyatakan curah hujan yang kecil hingga tingkat kekeringan lahan menimbulkan potensi kebakaran hutan yang tinggi. Ia mengimbau seluruh pihak bekerja sama dan meningkatkan kewaspadaan, terutama pada periode kritis tersebut. Ya, hari ini saya Menteri, saya tidak segan-segan dan bahkan saya merasa punya kewajiban untuk justru datang ke kantor ini karena memang ini adalah salah satu tulang punggung menyelesaikan masalah. Pak Kepala bilang rapatnya di kementerian saja, saya bilang enggak, saya ingin datang ke sini sekaligus cara saya menghormati institusi ini dan juga para pasukan di lapangan yang bekerja luar biasa. Kebakaran hutan per hari ini terkendali, tapi tadi diingatkan oleh Bapak Kepala BNPB dan juga Ibu Kepala BMKG, 10 hari pertama Agustus hampir di semua provinsi adalah warning. Karena tadi kombinasinya curah hujan kecil, rendah, pembentukan awan rendah, sulit karena awannya tidak ada, ya, dan tingkat kekeringan lahan, ya, tingkat potensi kebakaran hutannya tinggi. Saatnya semua pihak berjuang keras. Semua pihak harus berkontribusi untuk meminimalisir bahkan mentiadakan karhutla di Indonesia. Menhub pun menekankan pentingnya kontribusi semua pihak untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan selama 2 bulan ke depan, terutama saat kondisi alam sedang tidak bersahabat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meluncurkan Desa Migran Emas Edukasi, Maju, Aman, dan Sejahtera di Provinsi Bengkulu pada 29 Juli 2025. Hadirnya Desa Migran Emas di Bengkulu harus menjadi babak baru bagi SDM migran unggul. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meluncurkan Desa Migran Emas, Edukasi, Maju, Aman, dan Sejahtera di Desa Bukit Peninjauan 2 Bengkulu pada Selasa 29 Juli 2025. Menteri Karding menyatakan Desa Migran Emas sebagai upaya menyiapkan calon pekerja migran Indonesia agar sebelum berangkat bekerja ke luar negeri benar-benar memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Desa Migran Emas juga sebagai langkah mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berkedok rekrutmen calon PMI. Menteri Karding berharap desa migran yang dideklarasikan tersebut tidak sekedar deklarasi formal, namun betul-betul menjadi era baru tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Berharap Desa Migran Emas yang dideklarasikan tadi tidak sekedar deklarasi formal. Saya berharap ini betul-betul menjadi era baru tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Melalui caption di sosial media Instagram @AbdulQadirKarding, disampaikan bahwa Kemen P2MI terus membangun ekosistem yang mendidik, melindungi, dan memberdayakan, mulai dari pelatihan, penguatan mental, penguasaan bahasa, hingga kesiapan bekerja secara prosedural. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo memberikan penghargaan secara langsung kepada petugas Satpam Budi Mulya atas tindakan sigap dan juga keberaniannya dalam menggagalkan aksi pencopetan pada 28 Juli 2025. Pemberian penghargaan ini menjadi wujud nyata sinergi antara kepolisian dan petugas keamanan di lapangan. Polresta Bogor Kota memberikan penghargaan dan apresiasi kepada petugas Satpam Budi Mulya atas tindakan sigap dan keberanian mereka dalam menggagalkan aksi pencopetan di depan area Gereja Bapeda, Jalan Kapten Muslihat, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah pada Senin 28 Juli 2025. Sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan dedikasi dalam menjaga keamanan lingkungan, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo, memberikan penghargaan secara langsung kepada petugas Satpam Budi Mulya atas tindakan sigap dan keberanian dalam menggagalkan aksi pencopetan.
Satpam bernama Hernan dan Andi saat itu tengah bertugas siaga ketika mendengar teriakan copet dari seorang saksi bernama Khalifa. Menanggapi dengan cepat, keduanya segera mendekati sumber suara dan mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencopetan. Pelaku diketahui beridentitas IS. Setelah berhasil diamankan, pelaku langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diproses lebih lanjut oleh kepolisian. Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk dukungan terhadap peran aktif masyarakat dalam menjaga situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Bogor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima surat penuh haru dari siswa sekolah rakyat di Cibinong yang berterima kasih atas fasilitas belajar dan harapan masa depan. Sekolah rakyat yang didirikan tahun 2025 ini memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima surat-surat penuh haru dari para siswa sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA di Cibinong, Jawa Barat. Surat-surat tersebut dibacanya langsung saat beristirahat dan momen menyentuh ini diabadikan oleh akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Dalam salah satu surat, seorang siswi Erni Andayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Prabowo Subianto karena telah mendirikan sekolah rakyat. Berkat sekolah ini, mereka kini dapat belajar dengan fasilitas lengkap, menikmati makanan bergizi, dan kembali berani bermimpi meraih cita-cita yang selama ini terasa jauh. Sekolah rakyat yang baru diresmikan untuk tahun ajaran 2025 ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini sekolah ini telah tersebar di 63 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menghadiri undangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Teddy mengapresiasi nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah dan berharap sekolah rakyat membuka jalan masa depan bagi keluarga kurang mampu. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menghadiri undangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono untuk berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada 27 Juli 2025. Kegiatan diawali dengan makan malam penuh kehangatan bersama para murid, di mana para pejabat duduk, makan, dan berbincang langsung dengan para siswa. Seskap Teddy menyampaikan apresiasi atas nilai-nilai karakter dan kesopanan yang ditanamkan para guru. Ia menyoroti kebiasaan positif siswa seperti memberi laporan sebelum dan sesudah makan, serta menghormati orang yang lebih tua. Setelah makan malam, ia berkeliling menyapa meja-meja siswa dan melayani permintaan foto bersama, menciptakan suasana penuh tawa dan kedekatan. Selain makan malam, Teddy juga mengikuti sholat berjamaah bersama para siswa. Ia juga meninjau berbagai fasilitas seperti ruang kelas, asrama, laboratorium komputer, dan lapangan olahraga. Tak hanya itu, di akhir acara Teddy menyaksikan pertunjukan seni dari para siswa, mulai dari tari daerah, paduan suara, hingga baca puisi. Dalam sambutannya, Teddy berharap sekolah rakyat ini menjadi pintu bagi masa depan yang lebih baik bagi para siswa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat langsung geliat usaha mikro kecil dan menengah yang mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya adalah CV Sundoro Indonesia, produsen bakmi Jogja yang sukses mengekspor produknya ke Australia sekaligus memperkuat distribusi di dalam negeri. Mie godok Jogja Sundoro, ya kita coba dulu ya. Dalam kunjungan ke Semarang, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyempatkan diri melihat langsung proses produksi CV Sundoro Indonesia, UMKM lokal yang sukses memasarkan bakmi Jogja ke pasar global. Dengan konsep bisnis berkelanjutan, Sundoro menggunakan 100% bahan baku lokal, memberdayakan masyarakat sekitar, dan menerapkan prinsip zero waste dalam seluruh rantai produksinya. Produk bakmi Sundoro kini telah tersedia di berbagai gerai retail nasional, sembari terus memperluas penetrasi pasar luar negeri. Pasar Australia menjadi salah satu tujuan utama berkat standarisasi mutu dan kemasan yang kompetitif. Ini mie godok Jogja, mie Sundoro ya. Lokasinya di Semarang, UMKM. Nah ini coba kita usahakan untuk bisa masuk ke retail modern ya di Indonesia. Setelah itu mudah-mudahan bisa ekspor. Rasanya enak banget.
Kekuatan lain CV Sundoro adalah komitmen sosialnya melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi, dari petani bahan baku hingga tenaga kerja pengemasan. Dengan inovasi, keberlanjutan dan semangat kolaborasi lokal, CV Sundoro Indonesia menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk bisa ekspor. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat implementasi pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini dipandang strategis untuk membangun kekuatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan kaum muda, serta menekan angka pengangguran terdidik yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin menyampaikan arahan strategis untuk mengatasi masalah struktural tenaga kerja di Indonesia. Caimin menyampaikan salah satu isu utama yang harus segera ditangani adalah relevansi antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mendorong agar sistem pendidikan nasional baik di tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi terhubung langsung dengan sektor industri dan bisnis. Gus Imin mengungkapkan pemerintah telah menerima banyak masukan melalui diskusi panjang dengan para pelaku industri, akademisi, dan dunia pendidikan. Hasilnya, diperlukan langkah serius untuk membangun link and match yang nyata, yakni keterpaduan antara pengajaran, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi multisektoral akan difokuskan pada pemberdayaan kaum muda agar mereka cepat berdaya dan siap berkontribusi dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kementerian untuk bisa bersama-sama dunia industri dan private untuk membuat satu persiapan policy yang tepat, terutama menyangkut pemberdayaan masyarakat, wabil khusus strategi pemberdayaan untuk para pelaku ekonomi. Sehingga salah satu fokus pembicaraannya adalah agar pendidikan vokasi, skill, bisa mendorong percepatan match dengan dunia industri. Alhamdulillah diskusi panjang, terutama kita menerima masukan agar seluruh sistem pengajaran pendidikan pelatihan, baik melalui perguruan tinggi, pendidikan dasar menengah, dan juga melalui berbagai pelatihan, benar-benar memiliki link and match dengan dunia bisnis dan industri. Masukan-masukan telah kita sampaikan, insya Allah kita akan terus tindak lanjuti agar pendidikan vokasi benar-benar kita lakukan percepatan sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran terdidik di masa-masa yang akan datang. Dari Jakarta, Nadia Kusuma Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Untuk membangun generasi muda yang melek teknologi dan siap menghadapi era kecerdasan artificial atau AI, Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng perguruan tinggi melalui berbagai program kolaboratif. Mulai dari pelatihan digital, penguatan literasi, hingga pengembangan keahlian di bidang AI dan juga keamanan siber. Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan generasi muda yang melek teknologi, tangguh secara etika digital, dan siap memasuki era kecerdasan artifisial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan digital dasar hingga lanjutan, termasuk keahlian di bidang AI. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara puncak Disnatalis ke-13 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 di Jakarta Selatan pada Jumat 25 Juli 2025. Mutia menyatakan pembangunan sumber daya manusia digital kini menjadi prioritas setelah penyelesaian infrastruktur digital yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah tidak hanya membangun yang kasat mata infrastrukturnya tapi juga yang non-fisik. Dan ini juga termasuk sistem pelayanan berbasis teknologi dan sistem keamanan siber. Kita juga harus memastikan bahwa transformasi digital ini tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pendidikan menuju kecakapan digital yang baik. Karena itulah kenapa hari ini Kemkomdigi diwakili oleh Kepala BPSDM melakukan sebuah kerjasama dengan IBIK
yang kita saksikan baru saja untuk juga tidak hanya membangun infrastrukturnya tapi membangun manusia-manusianya. Jadi kalau dulu Indonesia fokus kepada membangun infrastruktur digitalnya, sekarang setelah infrastruktur hampir selesai kita menggeser fokus kita untuk membangun SDM-nya agar siap, agar teknologi artificial intelligence sebagai contoh tidak hanya menjadi milik negara-negara besar tapi juga milik anak-anak bangsa. Kementerian Komdigi menempuh pendekatan kolaboratif dengan melibatkan perguruan tinggi melalui program pelatihan kecakapan digital, penguatan literasi digital di kalangan mahasiswa, serta pengembangan keahlian di bidang keamanan cyber dan kecerdasan buatan atau AI. Kerjasama ini salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan MOU antara Sekjen Kemkomdigi dan Sekjen PPK Kosgoro 1957 serta MOA antara Kepala BPSDM Komdigi dan Rektor IB Kosgoro 1957. Kemitraan dengan institusi pendidikan dipandang sebagai kunci dalam menciptakan generasi digital yang tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga bertanggung jawab secara sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dengan Sekretaris Industri Pertahanan Turki kembali menegaskan komitmen strategis antara kedua negara. Kerjasama ini diproyeksi memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi hingga produksi bersama. Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretari of Defense Industri Turki, Profesor Dr. Haluk Görgün, di sela penyelenggaraan Istanbul Defense Industry Exhibition IDEF 2025 di Istanbul pada Sabtu 26 Juli 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Pada kesempatan ini, Menhan Sabri juga bersama Profesor Dr. Haluk Görgün membahas terkait pengembangan industri pertahanan kedua negara. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerjasama strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, serta meningkatkan kapasitas teknologi militer melalui alih teknologi, riset bersama, dan juga kolaborasi produksi alutsista. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus memperluas kerjasama teknologi militer. Kementerian Pertahanan terus memperkuat sinergi internasional guna mendukung modernisasi pertahanan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gempa 8,7 skala Richter picu tsunami di Rusia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Gempa besar magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur jauh Rusia dan memicu gelombang tsunami di sejumlah wilayah pesisir, termasuk semenanjung Kamchatka dengan ketinggian gelombang 4 meter. Gelombang tsunami juga menerjang pesisir Jepang akibat gempa yang berpusat 160 mil dari Hokkaido dengan gelombang pertama mencapai 30 cm di pelabuhan Hanasaki, Hokkaido. Tsunami setinggi 3 hingga 4 meter mulai menerjang pesisir Pasifik Rusia di beberapa bagian semenanjung Kamchatka dan wilayah Kepulauan Kurils akibat gempa magnitudo 8,7 di lepas pantai timur jauh Rusia pada Selasa malam waktu setempat. Menteri Situasi Darurat Kamchatka, Sergei Lebedev, meminta warga menjauhi daerah pesisir dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, mengingat resiko gelombang lanjutan masih cukup besar. Sejumlah kota di Kepulauan Kurils, termasuk Severokurils di wilayah Sakhalin, juga telah menjalani proses evakuasi, serta otoritas setempat mengkonfirmasi seluruh layanan darurat beroperasi dalam mode siaga tinggi. Di Jepang, gelombang tsunami pertama terdeteksi di pelabuhan Hanasaki, prefektur Hokkaido, dengan tinggi sekitar 30 cm. Meski gempa berpusat di Rusia, Jepang mengeluarkan peringatan tsunami, meliputi wilayah dari Hokkaido hingga Wakayama di selatan. Kepala Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi menyatakan warga diminta mengungsi ke dataran tinggi, karena gelombang kedua atau ketiga bisa jauh lebih tinggi dari yang pertama. Di Amerika Serikat, otoritas geologi juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Alaska. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan.
Tsunami yang dipicu oleh gempa besar di lepas pantai Kamchatka, Rusia berpotensi menghantam beberapa wilayah Indonesia bagian timur. BNPB meminta masyarakat dan juga pemerintah daerah di kawasan terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengosongkan pantai hingga 2 jam setelah waktu perkiraan tiba gelombang. Gempa bumi berkekuatan 8,7 skala Richter mengguncang wilayah lepas pantai Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi waktu setempat. Господи, Боже мой! Gempa besar tersebut memicu gelombang tsunami yang berpotensi menjalar ke wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia. Menurut hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur berpotensi terdampak tsunami. BNPB mengingatkan bahwa meskipun ketinggian tsunami hanya diperkirakan 50 cm, resiko kematian tetap ada. Bahkan, dalam peristiwa tsunami Tohoku Jepang tahun 2011, 1 orang meninggal dunia di Teluk Yoteva, Papua, akibat gelombang yang awalnya diprediksi hanya setengah meter, namun meningkat menjadi hampir 4 meter setelah memasuki kawasan teluk. BNPB pun menghimbau masyarakat agar menjauhi garis pantai 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah gelombang diperkirakan tiba. Potensi gelombang susulan yang lebih besar juga masih mungkin terjadi. Pemerintah daerah di wilayah terdampak telah melakukan langkah antisipatif. Sejumlah surat peringatan telah dikeluarkan dan koordinasi antara BNPB, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus berlangsung. Masyarakat juga diminta untuk tidak terpancing informasi hoaks dan hanya mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BNPB, BMKG, Basarnas, dan BPPD setempat. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa daerah, terutama 5 provinsi, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Perangkat daerah, Prokopimda, BPBD, pimpinan daerah, TNI Polri untuk bisa mengkondisikan masyarakat di sekitar kawasan pantai agar pada waktu 1 jam sebelum hingga 2 jam sesudah dari estimasi waktu kedatangan tsunami yang disampaikan oleh BMKG, itu kita harapkan kawasan-kawasan pantai khususnya daerah yang menghadap ke utara itu bisa kita kosongkan sementara. BNPB akan menggelar rapat evaluasi untuk memantau perkembangan dan menentukan langkah lanjutan dari penanganan darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran, Jakarta Selatan yang menghanguskan ratusan ruko terbakar dalam peristiwa yang terjadi pada Senin petang. Hingga kini para pedagang masih berdatangan ke lokasi untuk melihat langsung kondisi tempat usaha mereka yang kini tinggal puing. Dan berikut laporan Jihan Nabila dari Pasar Taman Puring, Jakarta. Ya, baik pemirsa, beberapa hari pasca kebakaran di Pasar Taman Puring ini memang masih terlihat ataupun kondisinya di sini memang masih terlihat ada asap yang mengebul seperti itu. Dan juga tadi informasi yang kami dapatkan memang sejak pagi masih ada percikan api yang dimana petugas dari pemadam kebakaran juga melakukan pendinginan yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jika dapat saya sampaikan atau saya bisa ceritakan kepada pemirsa Sinpo TV bahwa situasi di sini memang tadi kita juga melihat bahwa sebagian pedagang ini juga masih berdatangan ke Pasar Taman Puring untuk mencari apa saja yang tersisa dari harapan ataupun barang-barang yang didagangkan untuk nantinya bisa diselamatkan begitu. Dan dapat saya sampaikan juga kepada pemirsa Sinpo TV bahwa kondisi ataupun jika bisa dilihat dari layar kaca Anda, ini adalah kondisi di mana sisa dari kebakaran hebat yang terjadi pada hari Senin pada tanggal 28 Juli 2025 yang lalu dan menghanguskan lebih dari ratusan kios para pedagang dalam kurun waktu 4 jam. Dapat saya informasikan memang di sekitar Pasar Taman Puring ini juga masih dilakukan pemeriksaan oleh tim Puslapor Polri untuk mengetahui penyebab dari kejadian kebakaran yang terjadi pada Senin
lalu begitu. Dan memang untuk hari ini adalah hari ketiga pasca kebakaran, di mana memang yang tadi awal saya sampaikan bahwa memang percikan api juga masih muncul di sejumlah titik-titik di lokasi ataupun kios-kios yang terbakar. Asap tebal ini juga masih bisa kita lihat begitu ya, dan memang untuk para rekan-rekan media ataupun para pedagang ini tidak diperbolehkan masuk terlebih dahulu dikarenakan memang asap tebal yang masih mengudara di sekitaran Pasar Taman Puring ini. Dan memang garis polisi juga masih terlihat ataupun terpasang di area kebakaran. Ini artinya untuk menghindari akses orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam lokasi begitu. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa pedagang dan sebagian besar dari mereka ini juga tentunya mengaku bahwa kebakaran di Pasar Taman Puring Kebayoran Jakarta Selatan yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2025 ini terjadi pada saat waktu maghrib atau sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, setelah jam operasional dari pasar itu sendiri ini memang sudah dihentikan gitu. Dapat saya sampaikan juga bahwa memang jam operasional dari Pasar Taman Puring ini dibuka pada pukul 7 pagi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Dan memang kejadian dari kebakaran itu sendiri setelah jam operasional itu tutup dan memang pada petang ataupun pada waktu maghrib ini mulai seperti itu. Dan memang dapat saya sampaikan untuk api pertama kali ini muncul dan terlihat di Blok C. Ini dapat saya sampaikan kepada pemirsa Sinpo TV, ini adalah blok di mana pertama kali api ini mulai terlihat ataupun percikan api ini mulai muncul seperti itu. Dan dugaan sementara memang kebakaran ini dikarenakan adanya konsleting listrik dari salah satu ruko yang diketahui ini berada di lokasi Blok C, di mana ruko tersebut ini menjual pakaian ataupun pakaian thrifting begitu. Dan tadi juga kita juga melihat para pedagang yang datang ke Pasar Taman Puring ini sorot matanya juga kosong seperti itu melihat dagangannya, kemudian ruko-rukonya ini sudah hangus terbakar dan masih berusaha untuk mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun kita ketahui memang seluruh ruko dari mulai ruko Blok A hingga Blok Q ini memang sudah ludes terbakar begitu. Dan untuk ruko yang terbakar memang berada di Blok A hingga Blok Q. Disinilah selama ini para pedagang menjajakan pakaian, kemudian sepatu hingga tas dagangan yang menjadi sumber nafkah yang kini bisa dilihat tinggal puing-puing saja dan juga arang begitu. Dan tentunya para pedagang ini berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan berupa revitalisasi ataupun relokasi dari para ruko, para pedagang ini, dan juga bantuan berupa modal usaha bagi para pedagang. Tentunya kita juga masih menunggu penyebab dari kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring, Kebayoran Jakarta Selatan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dua pelaku pencurian laptop milik seorang pengguna kereta komuter lain yang tertinggal berhasil ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Tambora. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Inilah rekaman kamera pengawas saat detik-detik kedua pelaku masuk ke dalam kereta komuter lain yang sudah dalam keadaan kosong di Stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Saat itu salah satu pelaku tampak mengambil sebuah tas berwarna hitam dari tempat penyimpanan barang penumpang. Kemudian keduanya membawa tas tersebut yang diketahui berisi laptop untuk kemudian dijual di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000.
Mendapatkan laporan tersebut, polisi unit reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di kawasan Stasiun Manggarai dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Terima kasih, kami telah berhasil mengamankan 2 orang terkait berita viral di media sosial yang melakukan aksi pencurian laptop di kereta. Untuk kedua pelaku berinisial J dan DM, kami amankan di dua lokasi berbeda, satu di Stasiun Manggarai dan satu lagi di kontrakannya di Kali Anyar. Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Untuk pasal sendiri kami mengenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan peredaran 14,5 kg narkoba jenis sabu jaringan internasional Cina, Malaysia, Indonesia yang dimasukkan ke dalam kemasan teh Cina. Selain barang bukti narkoba sabu tersebut, polisi turut mengamankan seorang kurir saat tengah hendak mengantarkan barang haram tersebut di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pria ini seketika tak berkutik saat tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyergapnya di salah satu ruas jalan di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Saat dilakukan penggeledahan di dalam tas ransel yang dibawa pria berinisial BS, petugas mendapati 6 paket besar narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Tak sampai di situ saja, petugas yang langsung melakukan pengembangan ke rumah kontrakan pelaku turut mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang serupa sebanyak 2 paket besar beserta 4 alat timbang digital dan 1 pek besar plastik klip. Penangkapan pelaku yang merupakan kurir narkoba jenis sabu jaringan internasional Cina, Malaysia, Indonesia ini berawal dari laporan masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika di Kampung Boncos, Palmerah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan total 14,5 kg. Kami mengamankan pelaku berinisial BS 31 tahun dan ini merupakan jaringan internasional Cina, Malaysia, dan Indonesia. Kami amankan di rumahnya di wilayah Bekasi dan juga kami mengamankan barang narkotika jenis sabu di 3 tempat yang disewa oleh pelaku. Narkotika yang diamankan sebanyak 14.560 gram. Sementara itu hingga saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya berinisial JI yang memberikan barang narkoba jenis sabu kepada pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama seumur hidup. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Salah satu pekerja proyek pengecatan jembatan atas nama Angga, 22 tahun, yang sempat terjatuh ke Sungai Tarailu berhasil ditemukan pada Selasa malam 29 Juli 2025. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di bantaran sungai pada jarak 250 meter dari lokasi titik jatuhnya korban. Tim SAR gabungan berhasil menemukan pekerja jembatan yang jatuh ke Sungai Tarailu pada Selasa malam 29 Juli 2025 pukul 19.50 waktu Indonesia bagian tengah. Korban bernama Angga, 22 tahun, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban berhasil dievakuasi di bantaran sungai pada jarak 250 meter dari lokasi titik jatuhnya korban. Sebelumnya warga sekitar yang melintas tak sengaja melihat korban hingga membuat geger masyarakat di sekitar dan berbondong-bondong ingin melihat korban yang sementara mengapung tak bernyawa di bantaran sungai. Salah seorang warga segera melaporkan penemuan tersebut ke posko tim SAR gabungan untuk segera dilakukan evakuasi terhadap korban. Setelah dievakuasi, tim SAR gabungan segera melarikan korban ke Puskesmas Tarailu yang berjarak 800 meter ke lokasi menggunakan ambulans. Rencananya korban akan disemayamkan di kampung halamannya di Kabupaten Majene.
Sementara satu korban bernama Sapri, 21 tahun, masih dalam pencarian. Selanjutnya, unsur SAR yang terlibat akan terus melakukan pemantauan baik secara visual maupun menggunakan drone thermal pada malam ini di lokasi operasi SAR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sejak Selasa dini hari memicu meluapnya sungai dan juga merendam permukiman warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan lebih dari 400 warga terdampak langsung dan 200 diantaranya sempat mengungsi ke tempat aman. Curah hujan yang tinggi membuat warga menggunakan tali sebagai alat bantu untuk melintasi jalan. Akibatnya sebanyak 18 desa di 5 kecamatan tercatat tergenang dengan lebih dari 400 jiwa terdampak. Sebagian warga dilaporkan sudah mengungsi ke balai desa di Kecamatan Wonosobo. Adapun para petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan juga relawan masih bersiaga di lokasi. Hingga kini tidak ada korban jiwa, namun petugas masih melakukan evakuasi dan pendistribusian logistik. Pihak berwenang juga mengimbau warga untuk terus waspada mengingat potensi curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Perusahaan kafe Puncak Ajib yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan yang terletak di kawasan Puncak Bogor, Cisarua, Kabupaten Bogor, mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan bangunan yang dikonsep menjadi kafe dibongkar secara mandiri oleh pihak perusahaan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan di dataran tinggi kawasan Puncak. Pembongkaran yang dilakukan secara mandiri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral, komitmen ekologis yang tinggi. Menurutnya, bangunan yang dibuat dengan konsep edukasi merupakan kafe untuk edukasi, bukan untuk kafe dibangun secara komersil. Langkah kebijakan ini demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan wisata Puncak, dan harus memperhatikan ekologi serta dampak sosial dan juga ekonomi. Pembongkaran hari ini saya alhamdulillah sudah melaksanakan surat keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup untuk pembongkaran. Mungkin hari ini saya membongkar tempat ngopinya. Tempat ngopinya yang dianggap kafe itu berpikir komersil, sementara kami di sini menjadikan kafe itu sebagai ruang edukasi. Jadi buat yang biasa nongkrong, yang biasanya mereka nggak peduli terhadap lingkungan, harapan kami dengan ngopi di Puncak Ajib itu mereka bisa turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Tapi berdasarkan surat keputusan Menteri bahwa ini dianggap merusak lingkungan dan kita harus membongkar, saya sudah menjalankan pembongkaran secara mandiri. Semoga kebijakan nanti yang dilakukan demi lingkungan hidup tetap perhatikan sisi ekonomi dan sosialnya, karena di kawasan Puncak ini menjadi sumber penghidupan masyarakat banyak. Selain itu, PT BAP juga sudah menjalin kerjasama dari tahun 2021 ketika bencana banjir bandang dan melakukan penghijauan dengan menanam lebih dari 26 pohon di kawasan Puncak Bogor di tanah PT PN dengan luas 11,26 hektar. Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pengendara roda 2 tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Paku, Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Korban berinisial AS mengalami kecelakaan saat hendak menuju tempat kerjanya. AS yang hendak menuju tempat kerjanya ditemukan tewas di tengah jalan saat kendaraan yang ditungganginya mengalami kecelakaan di Jalan Raya Paku, Desa Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban mengalami luka dalam serius hingga merenggut nyawanya. Korban yang merupakan salah satu koki di salah satu hotel ternama di Jakarta, meninggalkan salah satu anak yang masih balita dan meninggalkan istri tercintanya. Kejadiannya itu jam 7:30. Saya itu lagi posisi pulang jualan ya. Jadi udah tergeletak di sini orang. Posisinya motor mah udah rapi di sana. Orangnya di sini nih. Udah tergeletak. Kalau dari luka-luka mah celananya ada robek-robek. Tapi kalau orangnya mah pakai helm rapi, semua rapi.
dia itu mau kerja, dia katanya mau pulang kerja, mau berangkat kerja. Kronologisnya si pengendara sepeda motor dari arah Toge mengarah ke Jakarta, tiba-tiba di Jalan Raya Sadeng sudah tergeletak di tengah jalan. Info dari masyarakat, ternyata pas dicek dalam keadaan masih sekarat, ternyata dibawa ke pinggir, si itu udah meninggal dunia si korban. Korban sementara dibawa ke RSUD Lewiliang untuk dicek luka-lukanya karena lukanya di luka dalam semua. Korban itu menggunakan sepeda motor warna merah Honda Vario. Oke. Nah, korban ini saat ini sedang dilakukan otopsi atau gimana, Bang? Korban ini sedang ditangani sama Laka Darmaga dan Rumah Sakit Lewiliang. Kepolisian tengah melakukan penyelidikan atas dugaan laka lantas yang menewaskan salah satu pengendara motor. Diduga minimnya lampu penerangan jalan umum dan jalan licin menjadi penyebab korban kehilangan kendali saat melintasi jalan tersebut. Saat ini korban telah ditangani dan tengah dilakukan olah otopsi di RSUD Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke dalam sumur tua di Kampung Cikupa, Kabupaten Sukabumi pada Selasa sore 29 Juli 2025. Kejadian tersebut terjadi saat korban asik bermain layang-layang dan tanpa sengaja menginjak penutup sumur yang sudah rapuh sehingga mengakibatkan dirinya jatuh ke dalam sumur. Tutup sumur tak mampu menahan beban karena sudah lama tak digunakan, sehingga korban jatuh ke dalam sumur dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Sejumlah warga mengaku mendengar suara benda jatuh dari arah sumur. Curiga terjadi sesuatu, mereka langsung memeriksa dan menemukan seorang anak terjebak di dalam sumur, yang diketahui kedalaman dasar air mencapai 2 meter. Tak lama berselang, tim Damkar Sagaranten datang dan melakukan proses evakuasi. Korban berhasil diangkat dalam keadaan selamat. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. 5 anggota komplotan begal sadis yang kerap melakukan aksinya di wilayah hukum Polrestabes Medan akhirnya berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Medan Binjai Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan juga senjata tajam. Kelima tersangka masing-masing berinisial ABS, MRF, MH, RA, dan BDS. Saat dilakukan penangkapan, petugas terpaksa memberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kedua tersangka yang berusaha melakukan perlawanan dan berusaha. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan senjata tajam yang biasa digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Gilang, salah seorang korban begal, mengaku peristiwa pembegalan yang dialaminya terjadi pada 10 Juli 2025 sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Binjai Medan, Sumatera Utara. Saat itu dirinya akan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Korban dipepet dan ditendang oleh salah seorang pelaku yang membawa senjata tajam hingga terjatuh dari sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kaki dan sepeda motornya dibawa kabur oleh para pelaku. Mereka datang berlawanan arah, satu arah, ikuti saya dari belakang. Sempat ditendang atau gimana? Sempat ditendang. Waktu ditendang, jadi saya waktu itu jatuh. Waktu ditendang saya jatuh. Kejadiannya jam berapa tuh? Kejadiannya jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Total ada berapa orang? Pelakunya ada 4 orang. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan Selasa siang menyampaikan, komplotan ini sudah melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan di 4 lokasi berbeda. Komplotan ini melakukan aksinya di tengah malam dengan membawa senjata tajam dengan target pengendara sepeda motor. Kelompok ini sudah melakukan 4 TKP ya Pak Kapolsek ya, 4 TKP dan kebanyakan di jalan yang sekarang kita lintas Medan Binjai yang kita berada sekarang ini. Sasarannya adalah sepeda motor. Terakhir kejadian tanggal 10 Juli sampai korban atas nama Gilang dari sudah bertemu juga. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman memungkinkan adanya tersangka lain yang terlibat dalam komplotan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.